Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Karawang Japan. Oke guys, di video kali ini saya sedang selama tinggal di Jepang sudah hampir hangtoshi ya 6 bulan. Banyak kultur shock yang saya alami ya. Seperti misalnya kalau di Indonesia kan maghrib itu ada azan ya. Kita juga udah menunjukkan pukul jam 6 jam 6 jam 6. Kalau di Indonesia kan itu azan maghrib ya. Kalau di sini kayak bel alarm bel alarm waktu bel alarm imsak gitu sama aja tet, dan itu sekali doang. Sama juga kayak pas zuhur ya, kalau di Indonesia kan azan ya, di sini tet. Pokoknya kalau jam 12 itu jam 12 siang, jam 6 pagi, dan jam 6 sore ya guys ya. Oke, sebelumnya jangan lupa like and subscribe The Karawang Japan. Bismillah. Minum dulu guys. Terus yang kedua, saya selama di Jepang ya, banyak kendaraan yang berbeda dengan Indonesia. Seperti dampu ya, seperti dampu di Indonesianya apa ya, mobil kol buntung ya, mobil muatan buat pasir, mengangkut pasir gitu di belakangnya tuh. Dan di Jepang itu tinggal ditarik doang gitu, ada tombolnya. Dan juga itu pintu belakangnya itu gak usah dibuka lagi, udah terbuka sendiri. Jadi kalau misalkan udah terangkat ya ke atas terus turun ke bawah, pintunya udah terbuka sendiri, gak usah dibukain sama kita gitu. Jadi saya juga dulu pernah dimarahin ya, senora-noranya orang Indonesia gitu. Saya kan nggak tahu ya, nani suru no omae gitu, nani suru no omae, baka ka omae. Parah banget kata saya. Jadi itu kan, dan punya itu udah terbuka otomatis guys, jadi tinggal di kayak pedal lagi yang di deket yang di depannya tuh, di supirnya tuh di belah kanannya itu ada nariknya, itu tinggal ditarik ke atas, jadi mesinnya itu otomatis ke atas tet, jadi pasirnya turun otomatis gitu. Dan juga kalau di Indonesia kan harus ribet ya, pakai skop gitu, lama, menghabiskan waktu gitu, memakan waktu. Dan yang kedua itu, saya juga bahasa Jepang di sini masih kurang ya, N4 itu masih kurang guys, beneran masih kurang. Kalian juga harus beradaptasi dengan minimal belajar lah gitu, minimal tahu, tapi jangan dipraktekkan di Jepang ya. Minimal kayak bahasa Hokage di Jepang. Saya kan di tempat terpencil ya, kota daerah. Nah, menunjukkan ini biarnya kayak gini guys. Waktu menunjukkan pukul jam 6 sore, maghrib ya. Tapi kalau di sini jam 6 sore itu seperti sore jam setengah 5-an deh. Tapi di sini udah jam 6. Terus kita lihat di luar guys. Seperti jam 5 sore ya. Tuh liatin. Alhamdulillah. Oh, itu orang Jepang tuh. Ini orangnya lagi bawa sepeda. Angkot masih buka ya. Hari Sabtu sih, mungkin jam 7 tutup.
Nah, ini menunjukkan udah jam 6 sore ya, tapi di sini kayak udah jam 5 kalau di Indonesia ya. Ini kan Jepang, beda. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Tadi udah ke poin ketiga ya. Lanjut yang keempat. Di yang keempat ini saya pertama di Jepang ya. Kayak tiap hari tuh mimisan di hidung itu. Bukan mimisan sih, jadi lehoan tapi air gitu, ngalir terus karena kedinginan kali. Karena terlalu dingin gitu. Karena orang Indonesia nggak terbiasa dengan suhu 3 derajat guys. Mungkin kalau salju 0 derajat ke bawah kali, nggak tahu saya. Juga saya awalnya juga nggak tahu kalau musim salju cara nyucinya itu kayak gimana. Dan katanya itu, kata orang Jepangnya itu pakai kangsoki. Kangsoki itu artinya kayak pencuci, bukan pencuci rambut sih. Setelah dicuci itu langsung ada alatnya lagi buat pengeringan gitu. Jadi tinggal dimasukin, udah dicuci, tinggal dimasukin alat pengeringnya. Saya juga di hotel itu ada mesin alat cuci ya. Jadi bisa bayar pakai koin gitu. Koinnya 300-an atau 200-an saya di waktu hotel tes Menkyo. Teman saya juga pada ngira itu si Nur Ahmad gimana ngeringinnya gitu. PA-nya dia tuh nggak nanya gitu. Kalau di Jepang itu ada alat pengeringnya yang namanya kangsoki. Kangsoki itu buat alat cuci, alat pengering baju. Dimana kalau di sini kan ada mesin salju. Jadi nggak bisa mengeringkan di luar. Hose itu mengeringkan ya. Bahasa Jepangnya hostoke, keringkan gitu. Nah, itu juga kalau di luar berarti bajunya jadi beku. Terus yang ketiga, sebodoh-bodohnya saya bahasa Jepang, saya bodoh banget. Walaupun dulu udah lulus N4, bodoh amat. Masih kurang guys, di Jepang masih kurang. Perlu menggali lagi belajar. Jadi ke senseinya itu, "Sensei, please ajarin bahasa Jepangnya, hogengnya di Hiroshima apa aja." Se pengalamannya orang sensei, pasti dia tahu hogeng-hogeng Jepang di sini, pasti dia tahu, udah ngalamin semua. Surai-surainya di Jepang pasti dia udah tahu. Surai itu poeknya bahasa Indonesia. Poek, surai itu menyedihkan lah, kehidupan yang menyedihkan. Yang keempat, yang kelima itu kita di sini termasuk negara muslim minoritas ya, jadi susah buat sholat juga, susah buat wudhu juga, susah juga buat berak juga, dimana Indonesia kan butuh air ya. Dan juga saya juga berak terkadang pakai tisu guys, karena terpaksa. Karena di Jepang itu toiletnya itu susah buat dicucinya gitu gimana gitu. Jadi diinjak keluar air sih, cuman airnya tuh cuma sedikit di bawah, nggak bisa mancur ke atas gitu. Itu buat toilet di Genba ya, jadi ada tempat toiletnya. Pasti kalian kalau udah di Jepang pasti udah tau lah. Jadi kalau mau kencing itu dicucinya itu susah beneran, walaupun toiletnya sama tuh bentuknya berbeda gitu. Secanggih-canggihnya Jepang pasti ada kekurangannya. Bagi Indonesia gitu, pasti ada yang gak betah. yang kelima saya waktu di Jepang ya, pengen ngejajal toilet Jepang kayak gimana. Saya juga mencetnya itu, wah nih bahasa Jepangnya apa, saya juga gak ngerti. Saya itu aja jajal semuanya. Kata sensei kan katanya di Jepang jangan sampai becek-becek, harus kering. Saya lapin aja pakai tisu bekas saya.
Dan juga saya di Kaisa juga pernah dimarahin sama Saco, apa namanya, kalau udah dipencet ya kan, udah ditarik itu ada alatnya tuh buat apa namanya, biar kotorannya pada masuk semua, biar kebuang semua. Di atasnya tuh keluar keluar air gitu di belakangnya tuh. Saya itu saking sebodoh-bodohnya tuh dijadiin cuci tangan. Nah di situ saya dimarahin sama Saco. Dareka hito toire de bece ni naru. Saki nuru sang deta bakari. Nuru sumaseng sumaseng iten. Apalagi ya? Ya katanya itu saya itu nggak boleh cuci tangan di WC belakang, apa nah, mancurnya di belakang gitu. Itu bukan cuci tangan katanya. Kalau mau cuci tangan di luar tempat dapur. Aku bodoh banget sih tuh, nggak tahu kan. Nah, yang namanya air berarti dicuci tangan dong. Tapi kalau kering sih nggak masalah. Ini kan agak becek ya, jadi saya dimarahin. Pokoknya intinya habis di toilet nggak boleh becek, harus kering gitu. Kemudian yang keenam, saya itu di Jepang itu minumannya itu hambar. Mau jus, mau teh, mau yang apa ya? Pokoknya minuman jus, oren, jeruk, pokoknya hambar. Gak kayak di Indonesia. Indonesia kan kayak jeruk kental banget lah gitu. Emang enakan Indonesia malahan. Kalau di Jepang kayak udah kayak air, walaupun jus tapi udah kayak air, hambar gitu. Iya, itu apa ya, hambar tuh ajiganai. Jepangnya tuh ajiganai. Kemudian makanannya juga di sini nggak ada yang terlalu karai ya, paling kebanyakan manis juga, nggak terlalu manis. Pokoknya yang bikin Indonesia itu pada meninggal ya itu pasti faktor kalori, faktor kolesterol. Umur ini orang Indonesia kan pada pendek, nggak ada yang nyampe 100 tahun di sini. Bahkan yang 90 tahun juga ada yang masih kerja di Kawachi. Kan kalau Indonesia kan nyampe 60-an lah ya udah stop, nggak boleh. Kalau di Jepang 90 tahunan juga masih bekerja, jadi bebas gitu. Gak tahu juga tuh, merupakan hal yang kultur shock, aneh banget di Jepang itu. Terus yang ke 6 itu, di Jepang itu tempat orang yang bekerja, dimana kita kalau kerja di sini tuh mudah untuk dicari, mudah beneran. Yang penting niat ingin bekerja, dan juga ya tempatnya aman sih, aman, gak ada demo di sini. Jadi kalau di Indonesia itu saya berita tuh ada yang tabrakan, ada yang demo buruh pabrik lah. Di sini nggak ada, di sini tenang. Jadi kayak apa namanya, negaranya orang Jepang tapi kayak surganya buat orang luar gitu. Jadi nyaman gitu, nggak ada sedikit lah yang apa namanya, yang kejahatan itu di Jepang itu sedikit. Kemudian yang ke-8, saya selama waktu musim panas ya bener kayak digodok. Lagi saya membersihin ita itu papan. Ita itu bahasa Jepang, papan itu bahasa Jepang ita. Membersihin kongkuri itu semen, dibersihin. Nah itu panas banget, set, apa namanya, udah kayak mandi gitu, sampai ke celana beca-beca, basah semua, baju basah, terus tauro juga basah banget sampai diperes. Orang Jepang juga sama, bukan saya aja yang kayak basah semua, tapi orang Jepang juga sama. Terus yang ke-9 itu, di sini kultur shocknya itu beda musim. Dingin banget, panas banget. Malahan saya disuruh
kawa oyoge mandi sono ke itu ke kawa katanya, ke kali. Parah banget. Terus yang ke-9, saya selama di Jepang juga harus punya uang ya. Kalian harus punya uang. Kalian jangan pergi kemana-mana kalau nggak punya uang. Di Jepang itu bahaya dan apa-apa mahal. Dan juga kalian juga kalau pakai densa jangan pulang terlalu malam. Kalau bisa pagi-pagi, kalau mau pulang jangan malam-malam. Saya pernah diturunin di kereta ya, gak disampein nyampe ke Shiwachi. Terus saya tuh waktu itu pada tidur ya, berempatan, pada kaget semua, si teman-teman, si Hari, si Eta diturunin di kereta. Dan waktu itu jam setengah 12-an, dimana nggak ada kereta lagi buat pulang ke Shiwachi. Mau gimana lagi, saya harus ke Hiroshima lagi berangkat gitu. Terus yang ke 10, taksi di sini mahal. Kalian jangan mau naik taksi kalau nggak penting-penting banget. Kalau tahu jalannya mending jalan kaki aja gitu. Terus yang ke 11, apa lagi ya, pada waktu musim panas di sini banyak binatang masuk ya. Kalau kalian jam 7-an, jam 8-an, serangganya itu pada banyak di luar. Kalian harus ditutupin di Semeru lah gitu. Semeru, tutupin pintunya rapat-rapat pada masuk. Bukan malaria sih, apa namanya, binatang yang nggak ada di Indonesia ada di sini gitu. Saya juga nggak tahu namanya. Yang ke 11, banyaknya karasu. Karasu itu burungnya Itachi, banyak banget di sini. Kayak Raja Wali, kayak burung elang, banyak banget. Kayak apa namanya, binatang itu surganya dia gitu, Jepang itu. Ya surganya ya, orang Jepangnya pada tertutup, introvert, pada nggak mau keluar rumah, pada sibuk kerja. Keluar rumah cuma berangkat kerja doang. Malahan saya di TikTok juga ya, di TikTok juga ada orang Jepang stres gitu di kota, saking lelahnya bekerja, saking pusingnya bekerja, nyampe ditagor-dagorin kepalanya ke tembok, nggak tahu tuh dia sampai gila gitu. Kemudian yang ke apa lagi ya, kalian harus rajin bersih-bersih. Nomor 20, kalian kalau nggak rajin bersih-bersih, kamar kalian jadi kotor, bau. Harus bisa merawat kamar. Teman saya juga nih ada laba-laba, dibiarin aja di lampu. Dah gimana lagi lah, kita sekamar bareng gitu. Mau saya bersihin tapi dia nggak mau bersihin juga. Terus yang surai-surainya di Jepang, saya nggak ngerti bahasa Jepang saya kurang. Orang Jepang ngomong apa, saya selalu dimarahin. Kerja gini salah, kerja gitu salah. Bahkan saya malahan jadi gondok beneran. Nuru oboe nasai. Terus apalagi ya, saking kalau saya jadi orang Jepang, saya tuh goblok banget ya. Betul disebut torang malah diambil aja. Torang itu jangan diambil, toruna juga jangan. Teman saya juga toruna, dibilang toruna mau diambil, goblok. Astagfirullah. Terus nantinya skip aja ya, skip, ada kata-kata kasar, skip. Kemudian yang ada keluar lagi kata noroi itu lambat. Terus apalagi ahokuso, beneran saya jadi bilang ahokuso. Pahit banget kalau kalian jadi pintar bahasa Jepang. Kalian harus bisa membela diri lah, jangan dibodoh-bodohin terus. Terus yang
Yang culture shock di Jepang itu nomor 12 itu kalian harus jangan sering pakai memo, jangan sering menulis. Bekerja dengan waktu bekerja tulis, jangan ditulis, banyak gerak, jangan diem. Yang kata sensei saya juga, jangan bilang gitu ya, ke orang Jepang jangan bilang sensei mulu, tapi sebutin namanya. Misalkan anosang, anosang, pulansang gitu. Jangan disebut sensei, sensei. Orang Jepang juga terbingung, jangan disebut sensei semua. Jadi orang Jepang tuh ada namanya, panggil namanya. Kemudian juga kalian harus cekatan kata sensei juga, sukumi ai. Kalian juga harus banyak kanggairu, walaupun gak ngerti bahasa Jepang di kanggairu. Nah, memang harus berjuang sih. Saya juga di sini nggak tahu kedepannya, mudah-mudahan lebih baik lah daripada yang kemarin lah. Saya juga harus banyak shikari benkyo, oboi nasai. Apa-apa salah terus. Saya juga masih nggak tahu di sana pas saya diperpanjang ke tahun kedua. Mudah-mudahan diperpanjang ya. Aku mohon bantuannya kepada kalian buat doain saya di Jepang ini agar panjang, agar kerjanya lancar, hafal semua gitu. Teori hafal, praktek juga hafal. Kemudian di Jepang itu kalau tiap tahun itu katanya tuh ada tes praktek sama tes teori. Kalau sekali gagal ada remedial sekali, yang kedua kalinya gagal langsung dipulangin ke Indonesia. Indonesia enggak gitu lah ya. Mohon doanya kalian biar saya berhasil lanjut ke tahun kedua gitu. Di sini juga saya masih tahun ke-1, masih banyak. Udah cuy ketiga guys, saya udah awal juga, yang kedua juga udah mau nangis, kepikiran terus, udah pusing guys, pusing beneran, pusing. Terbesok saya mau gimana coba, kata sensei katanya saya mau dilaporin ke pihak yayasan kalau saya dari kumiai gitu, kalau masih saja nggak bisa kerja gitu. Shigoto dekinai kuniai kairu gitu. Jadi kalian kalau kerja di sini itu harus pintar memilih pekerjaan lah. Jangan seperti kayak saya, udah dapat kerjaan tapi nggak betah, nggak cocok gitu. Jadi malam kalian dibully terus, dan akhirnya juga ada yang baru 4 bulan langsung bunuh diri. Orang Jawa tuh, orang Tegal, orang mana yang nggak tahu dia katanya kebecus kerja, dimarah-marahin terus. Sama kayak saya juga, saya gituin. Jadi kalau Jepang itu kalau nggak siap mental jangan ke Jepang. Saya saranin jangan ke Jepang, jangan asal berangkat. Kalian juga harus pilih-pilih pekerjaan. Dan juga kalau di Genba itu, yang namanya Genba di luar pasti kepanasan, kedinginan, dan juga kerjanya harus sekali dengan tenaga gitu, sampai blok-blokan. Mana lagi kerjanya sama orang Jepang semua. Beneran, saya di sini Genba orang Jepang semua teman-teman saya. Walaupun terkadang saya bareng sama teman saya berdua ya, Kawachi, kadang-kadang dipisahkan juga. Dan juga tapi di sini bahasa Jepangnya jadi pinter, cepet terhafal gitu. Misalkan kayak kamona, omae kamona itu jangan gitu. Udah biarkan seperti itu, kamona itu janganlah, kasar nama. Kemudian ada lagi araya jadi arai nasai, araimas, arau. Dan itu Hogen Hiroshima ya. Kemudian yang ada lagi tuh nerareng itu tidak bisa tidur. Jeng nerareng, oboerareng,
Zeng zeng sama sekali tidak hafal. Mataku juga sama, mataku sinonim dengan zeng zeng. Kalau ada mataku ada amari, makanya mati negatif. Saya juga dikatain gitu. Dulu juga di Miyoshi itu dulunya itu saljunya banyak, kalau sekarang sih katanya sama sekali nggak ada katanya, cuman dingin banget katanya. Jadi kalau mau pengen salju ya harus tak pakai dengsa keluar. Dan juga di sini ada kenang-kenangan di Onomochi Senkoji. Saya waktu kerja juga dulu Onomochi Takato Aru, hai arimas. Nah, saya pada dikatain Onomichi gara-gara pakai baju kenangan saya di Jepang di Onomichi. Onomichi guys, udah kelihatan nggak apa Jepangnya tuh? Buchi Marude. Dan ini Onomichi. Ini gambar kucing. Ada kucingnya guys di Jepang. Di Onomichi Senkoji. Ini bacanya Shimanami. Nah itu juga saya ke Onomichi juga dianterin sama orang Mihara. Kebetulan di sini juga orang Miharanya juga orang Indonesia semua. Kita juga udah merdeka sih, mulai udah ada masjid-masjid, walaupun sedikit ada masjid dah, alhamdulillah. Jadi ada lagi bahasa Jepangnya Hanase. Hanase, kalian jangan kaget ya, Hanase di Jepang di Genba. Hanase itu kayak dilepaskan gitu, bukan untuk berbicara nih. Hanas. Saya pernah dimarahin sama orang Jepang, apa namanya, saya pernah disuruh pegang Hanas. Nah nih Hanas itu, saya mikir apaan gitu. Hanas tuh kayak ngomong apa gitu, dan makin kenceng makin ngegas orang Jepang, Hanase. oh jadi itu Hanas itu dilepaskan gitu. Hanase, bukan Hanas. Kalian saya itu Hanas tuh Hanas ngomong, itu Hanas itu melepaskan. Jadi kalian penting banget ya kalau belajar bahasa Jepang itu dari anime Naruto juga tuh ada genbanya juga hampir sama lah gitu. Dan juga saya walaupun saya beda bahasa tapi karena terbawa suasana jadi kayak ngerti sendiri lah gitu, apa yang dia maksud itu ngerti lah gitu. Jadi beda ucapan tapi saya ngerti gitu, alhamdulillah. Saking tadi itu orang makin paham, alhamdulillah, ngerti lah gitu, ngerti walaupun bahasa Jepang sulit tapi ngerti apa yang dia maksud gitu. Kayak saya berada di Indonesia gitu, saya ngomong apa, saya ngomong kayak gini dia ngerti gitu. Terus yang ada lagi bahasanya hostoke, dia tolong keringkan hostoke. Oitoke, tolong tunda di situ aja. Sono mama itu biarkan seperti itu. Terus apa lagi, hanastemi, coba lepaskan, hanastemi. Jadi hanastemi itu kayak tabetemi, bukan tabetemite. Dasarnya di N4 kan tabetemite ya. Hanastemite kudasai, mencoba. Hanasmite kudasai, temite itu mencoba, tapi di ogengnya itu hanastemi, kitemi, coba bertanya, kitemi. Gitu ada lagi. Dan ada dukanya juga di Jepang itu, kalau kalian jangan takut untuk bekerja lah gitu. Yang namanya di Jepang hati-hati ya, bener, hati-hati.
kata Senpai juga hati-hati ya, hati-hati. Kita di Jepang untuk cari uang dan datang ke Jepang harus bodinya full, bodinya sehat, pulang juga harus sehat juga. Walaupun kalian hati-hati pasti kecelakaan kerja ada aja, pasti kecelakaan kerja. Yang penting hati-hati ya gitu. Walaupun kerja hati-hati, jangan takut untuk megang kerja kayak megang engine kata gitu. Engine kata tuh kayak cutter tuh barang-barang serem lah gitu. Yang namanya Genba ya harus pakai itu. Jadi kalian harus hati-hati. Ingat yang di rumah mendoakan kita di Jepang, kita harus hati-hati dalam bekerja dan kita harus sungguh-sungguh juga, dan kita juga harus berani belajar gitu. Ya doain saya aja, saya di Jepang mudah-mudahan bisa nyampe tamat yang 3 tahun, bisa bawa pulang uang ke Indonesia dan bisa balik ke rumah dan bisa membahagiakan orang tua. Ini doakan saya aja di sini, mudah-mudahan bisa manjang kerjanya dan bisa bahasa Jepang lancar juga. Beneran kalau setahun di Jepang awal pasti di bakain awalnya baik, tapi ke 3 bulan kesananya dimarahin karena nggak ngerti bahasa Jepang, karena disuruh ini malah disuruh itu gitu. Ya oke guys, jadi begitu saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you the next video. Bye bye.